another horror story of gedung kampus. Yang kali ini, aku bakal bahas penunggu toilet bagian belakang gedung pendidikan di kampus. Sebetulnya sosok ini udah nggak asing ya di kampus, soalnya udah sering juga nih diceritain sama kakak tingkat secara turun-temurun. Sosok perempuan yang suka iseng ketawa atau nangis, suka nunjukin eksistensinya di jam-jam maghrib atau setelah maghrib kalau masih ada kelas kuliah di jam segitu. Jadi, letak toilet belakang yang aku maksud itu bersebelahan dengan tangga belakang. Gedung pendidikan ini bentuknya persegi panjang gitu, di tengahnya taman. Tiap sudut ada tangga dan toilet yang letaknya tepat di sebelah tangga. Keluar tangga langsung parkiran kampus bagian belakang. Ada yang bersebelahan langsung dengan komplek asrama atau mes kampus ini. Belakangnya ada satu pohon besar juga yang konon banyak banget penunggunya. By the way, di mes ini juga banyak cerita horornya ya. Nah, cerita ini dari Rahma nih, kebetulan yang masih satu angkatan sama aku. Terjadi di tahun 2014 pas kita masih kuliah tingkat 1. Waktu itu, Rahma ada kelas sampai jam 6 lebih. Otomatis lewat maghrib tuh. Kelasnya kebetulan berada di lantai 2. Pas azan maghrib, mereka break sebentar tuh buat sholat maghrib. Abis pada sholat, baliklah ke ruangan. Dosennya belum datang kebetulan, jadi yang di ruangan itu pada ngobrol lah di situ. Di situ ada 2 kakak tingkat yang lagi ngulang mata kuliah ikut kelas Rahma. Kebetulan si kakak kelas ini lagi halangan ya, terus pengen ganti pembalut lah tuh. Pergilah si kakak ini berdua ke toilet. Gak berapa lama, salah satu kakak-kakak ini lari dari toilet menuju ruang kelas sambil teriak-teriak minta tolong tuh. Udah pucat banget kayak mau pingsan. Semua yang di situ pada kaget dan akhirnya berhamburan menuju toilet. Sampai di toilet, si kakak yang satu udah pingsan dan dibantu dibopong lah ke ruang kelas. Setelah disadarin, gak lama tiba-tiba kesurupan nih kakaknya. Akhirnya dosen datang tuh, dibantu beberapa orang bacain doa-doa gitu. Di situ si kakak ini sadar, pas ditanyain kakak ini akhirnya cerita. Jadi yang tadi pas jalan ke toilet itu kan berdua nih, kakak 1 yang pingsan dan kakak 2 temennya yang lari ke ruangan. Pas jalan ke toilet sebenarnya si kakak 2 ini udah ngomong ke kakak 1, yakin mau ke toilet itu? Soalnya kan mereka udah tahu ya urban legend tentang penghuni kampus belakang, secara mereka udah kakak tingkat gitu loh. Terus si kakak 1 jawab, gak apa-apa lah soalnya udah kebelet sekalian mau ganti, katanya. Karena emang kalau toilet yang lain tuh ada di lantai 1 di luar gedung pendidikan, jadi gak keburu. Di depan luar toilet ada kaca tuh. Pas nyampe toilet, kakak 2 nungguin lah di depan. Gak ikut masuk ke toilet, si kakak ini ngaca-ngaca di situ. Sementara si kakak 1 masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet ini kan ada beberapa bilik gitu ya. Kebetulan toilet ini ketutup semua pintunya. Entah kenapa katanya dia ngerasa gak enak di situ. Akhirnya kakak 1 ini mungkin refleks ya. Dia ngomong, ada orang gitu. Sambil dorong-dorong pintu bilik. Dia dorong pintu bilik dari urutan paling luar sampai paling dalam. Entah kenapa gak ada yang kebuka tuh biliknya. Sampai akhirnya kakak ini buka pintu bilik yang paling dalam. Pas dia buka pintu biliknya, tiba-tiba ada yang jawab, ada hihihihi gitu. Di situ kakak 1 ini lihat ada cewek baju putih alias Miss K yang lagi duduk di atas kloset sambil nyengir ke dia. Rambutnya panjang aut-autan, baju putih yang lusuh dan kotor diikuti bau darah yang amis banget. Wajahnya serem dengan senyumnya yang lebar, sampai-sampai rahangnya hampir lepas katanya. Di tengah-tengah si kakak 1 udah lemes dan kaku, si Miss K ini malah ketawa cekikikan ala dia. Suaranya melengking sekaligus menggema. Di situ kakak 1 ini pingsan. Pas kakak 1 ini pingsan, suara cekikikan tadi kedengeran nih sama kakak-kakak yang lagi ngaca di luar. Dengar itu dia langsung pucet tuh. Tiba-tiba di pantulan kaca dia lihat ada sosok Miss K tadi lewat dari belakangnya. Tanpa mikir panjang dia langsung lari ke ruangan yang berjarak kira-kira 20 meter dari toilet. Sampai di ruangan ternyata teman-teman yang ada di ruangan juga sama kagetnya kayak kakak 2. Karena ternyata mereka juga dengar suara cekikikan yang melengking dan menggema itu. Di situ kan pada ikutan tuh cek ke toilet buat ngeliat si kakak 1 yang di toilet. Sebenarnya bukan hanya karena penasaran, tapi karena pada takut nih gak ada yang mau tinggal di ruangan. Akhirnya jadi seisi ruangan lah ikutan ngecek si kakak 1 ke toilet. Setelah kakak 1 disadarkan, akhirnya kelas dibubarkan.
Bubarlah tuh pada balik ke kos masing-masing. Besoknya viral dong berita tentang kelas Rahma yang dibubarkan gara-gara suara Miss K. Di situ ternyata ada satu kelas juga yang lagi kuliah tapi di lantai 1. Dan ngerinya, mereka yang kuliah di lantai 1 juga denger tuh suara Miss K dan akhirnya pada bubar juga karena udah ketakutan banget. Mulai dari situ sampai beberapa waktu setelahnya, udah nggak ada lagi kelas perkuliahan yang diadakan sampai jam 6 sore. Karena di atas jam 6 gedung pendidikan udah kosong, kecuali ada satu ruangan yang paling besar dan deket dari pintu masuk gedung. Itu juga karena sering banget dipakai sama beberapa UKM yang berkegiatan di malam hari. Tapi untuk toilet bagian belakang, kalau sore udah nggak ada tuh yang mau pakai. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang mau pakai toilet bakal pilih toilet yang ada di gedung sebelahnya lagi, lebih dekat, terus lebih ramai juga. Tapi fakta seremnya, satu ruangan yang sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan UKM yang di gedung pendidikan itu memang sering banyak kejadian. Salah satunya kesurupan massal yang sering banget terjadi, entah kegiatan UKM atau ospek jurusan. Pokoknya kalau kegiatannya sampai malam dan pakai satu ruangan di gedung pendidikan itu rawan banget kesurupan. Mungkin masih sampai sekarang ya. Gak jarang juga aku dengar banyak cerita-cerita tentang kampus-kampus horor juga di beberapa kota. Jadi kalau kalian punya cerita tentang kampus-kampus kalian yang horor, kalian boleh banget nih berbagi cerita ke kita melalui DM. Barangkali cerita-cerita kalian akan menjadi cerita selanjutnya yang akan aku bagikan di konten Spookyverse ini. Makasih banyak buat kalian yang udah denger sampai habis. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya.